Pada hari ini kita akan membahas sebuah morfologi fenomenal, yaitu gumuk pasir atau sand dune. Nah, apa itu gumuk pasir? Nah, itu merupakan sebuah bentukan alam karena proses angin. Biasanya bentang alam ini sering dijumpai di daerah gurun, namun menariknya di Indonesia ternyata memiliki bentang alam yang unik ini, yaitu di pesisir selatan Yogyakarta, atau tepatnya di Parangtritis. Nah, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana terjadinya pasir yang ada di Indonesia. Sebelum masuk ke situ, saya akan menjelaskan faktor kenapa terjadinya pasir, yaitu antara lain adanya penambahan material yang biasanya diangkut oleh sungai yang bermuara di sekitar pantai tersebut. Setelah itu adanya ombak kuat yang memindahkan pasir dari laut ke darat. Selain itu juga terdapat angin yang bertiup secara konstan. Lalu terdapat pantai yang cukup luas dan landai, dan itu pun dipengaruhi oleh pasang surut. Masuk ke terjadinya pasir, jadi material hasil erosi tersebut yang sebelumnya itu dibawa oleh sungai, kemudian oleh arus laut disebarkan ke kiri dan ke kanan. Kemudian endapan pasir tersebut dihempaskan oleh ombak yang kuat ke arah darat. Setelah pasir kering, angin dari Samudra Hindia yang sangat kuat mendistribusikan lebih ke arah darat. Nah, angin dari laut selatan ini menggerus dan mengendapkan pasir menjadi bentuk-bentuk gumuk pasir yang unik. Seperti itu. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang struktur pada gumuk pasir. Nah, struktur pada gumuk pasir itu berkaitan erat dengan transportasi material. Nah, ada macam-macam transportasi material. Yang pertama ada suspension atau mengembang, yang kedua ada saltation atau meloncat-loncat, yang ketiga ada rolling atau menggelinding, lalu yang keempat ada digest atau terseret. Nah, adanya macam-macam cara transportasi material itu menghasilkan struktur sedimen. Nah, struktur sedimen itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada struktur yang berkembang pada permukaan gumuk pasir atau yang disebut dengan ripplement. Lalu struktur gelombang yang terbentuk karena pengaruh arus angin atau yang disebut dengan asimetrikal karena terbentuk dan menjadikan bentuk yang tidak simetris yang digunakan untuk menentukan arah arus angin. Lalu yang kedua ada struktur yang berkembang di bagian dalam, dan ini juga dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama ada pelapisan horizontal yang terdiri dari laminasi-laminasi pasir yang hampir horizontal atau bersudut kecil. Lalu yang keduanya ada pelapisan silasiur yang terbentuk bila gumuk pasir yang tidak stabil mengalami deflasi yang kemudian terjadi pengendapan baru. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis gumuk pasir. Jenis-jenis gumuk pasir ini dibagi menjadi berbagai macam dengan 3 kelompok, yaitu untuk yang pertama berdasarkan tempat terbentuknya. Gumuk pasir ada di daerah pantai, di dasar sungai, dan juga di daerah gurun. Lalu yang kedua ada berdasarkan ada tidaknya vegetasi. Gumuk pasir yang tidak dipengaruhi vegetasi yaitu gumuk pasir longitudinal dan juga barchan. Lalu untuk gumuk pasir yang berhubungan dengan vegetasi yaitu gumuk pasir transverse, parabolik, comb, gypsum, dan strip. Lalu yang ketiga ada berdasarkan ada tidaknya penghalang gumuk pasir, dan juga dikategorikan menjadi 2 jenis yaitu free dunes dan juga impeded dunes.